Di mana Allah yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri itu mengutus firman-Nya, dan firman-Nya itu berjalan di depan bangsa Israel. Dalam bentuk apa? Tiang awan dan tiang api. Itu Taurat Musa. Ya, Anda mungkin tidak percaya ini karena Anda tidak pernah membaca Taurat Musa. Bercakap-cakap dengan Allah, Abraham bercakap-cakap dengan Allah, Gideon bercakap-cakap dengan Allah, Yusuf bercakap-cakap dengan Allah. Saya bisa tunjukkan datanya, Pak. Bahkan Allah mengutus firman-Nya, dan firman-Nya sebagai perantara berjalan di depan bangsa Israel. Saya bisa tunjukkan datanya dalam Taurat. Sekarang Bapak bisa tunjukkan kepada saya, kalau Allah itu tidak bisa dilihat, kenapa Musa bisa melihat Allahnya? Kalau Muhammad itu bisa melihat Allahnya, di mana Muhammad melihat Allahnya? Surah berapa? Tunjukkan. Silakan buka kamera. Kalau nggak buka kamera di bawah, Pak. Oke, siap. Soalnya kita di hutan. Aduh. Oke. Silakan. Sebentar. Terang kan, Pak? Ini ada lampu. Oke, silakan. Silakan. Enggak, ini Silakan. cuma kita, karena kita beda agama. Tadi kan Terus? saya ngikuti dari tadi. Itu tergelitik mengenai ketauhidan kan yang dibahas. Oke, tauhid. Nah, tadi abangnya kan tanya, Tuhan kita, saya Muslim. Jangan rokok, Pak. Rokoknya disembunyi. Ya, oke. Tadi kan, maaf Pak ya, Anda kena pelanggaran Pak ya, rokoknya Pak ya, maaf ya, pelanggaran. Ya, pelanggaran itu Pak ya. Pelanggaran itu Pak ya, kena rokok Pak ya. Coba naik lagi Pak. Itu pelanggaran tadi Pak, karena rokok. Makanya kena pelanggaran Pak ya. Kena pelanggaran, rokok itu. Nah, silakan Pak, buka kameranya Pak. Oke. Silakan. Ya, maaf tadi maaf. Ya, jangan rokok Pak ya, pelanggaran soalnya. Silakan. Ya, siap. Kembali lagi pada topik yang tadi aja. Oke, Kalau baik. saya terus terang tidak. Nah, cuma kita membahas di sini soal perspektif kita melihat Tuhan kan tadi. Oke. Kalau dari perspektif kepahaman agama jenengan itu melihat itu dimaknai dulu gimana coba? Mungkin nanti kita ini istilahnya sharing aja lah. Agama itu bukan untuk mendebatkan. Oke, baik. Gini Pak ya. Bagaimana perspektif kami memahami tentang siapa Allah? Karena otak manusia ini terbatas, ya. Karena otak manusia ini terbatas, dan Allah yang luar biasa dahsyatnya, ya. Otak manusia ini tidak bisa memahami Allah yang maha agung yang luar biasanya. Sehingga melalui ilham dari Roh Kudus, yang tidak suka dengan live-nya saya silakan keluar aja. Ya, contohnya seperti Ibu Lili Dongara, kalau mau keluar aja. Saya dengan gayanya seperti ini. Kalau Ibu Lili mau keluar aja. Nggak usah ngatur saya di live-nya saya, Bu ya. Gini Pak Sudor. Ya. Kita berbicara tentang Allah, ya. Perspektif kita tentang Allah. Manusia ini tidak bisa memahami Allah yang maha dahsyat itu. Sehingga melalui ilham dari Roh Kudus, roh yang suci, ya, kita memahami bagaimana Allah itu. Jadi manusia memahami Allah yang maha dahsyat, yang maha luar biasa itu dengan memahami Allah dengan Tritunggal Maha Kudus. Ya, Tritunggal itu seperti apa? Tritunggal itu berbicara tentang Bapa, firman-Nya, dan rohnya yang kudus, yang suci. Karena dari mana kita tahu bahwa Allah itu memiliki firman dan roh yang suci? Manusia tidak akan tahu bahwa Allah itu memiliki firman dan roh yang suci kalau Allah tidak menyatakan dirinya. Sehingga ketika kita membuka dalam kitab Taurat, di halaman yang paling pertama, Allah itu menyatakan tentang siapa dirinya. Pada mulanya adalah firman. Ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bereshit bara Elohim. Wa yomer Elohim, berfirmanlah Allah, lalu mengatakan wa ruach Elohim, roh Allah.
Di situ Allah sudah menyatakan diri ketika kita membuka Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama. Sehingga kita tahu tentang siapa Allah itu memiliki firman dan memiliki rohnya yang suci. Nah, sekarang ya, bagaimana kita mengetahui bahwa Allah itu memiliki firman? Nah, perspektif dari kekristenan bahwa Allah itu adalah Bapa yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. 1 Timotius 6 ayat 16. Tidak ada seorang pun dapat melihat Allah. Tidak ada seorang pun. Jadi jikalau Allah tidak bisa dilihat, sabar Pak, jikalau Allah tidak bisa dilihat, dan jikalau Allah itu tidak bisa dijangkau oleh siapapun, lantas bagaimana caranya manusia itu mempunyai hubungan komunikasi dengan Allah? Maka dari itu kita melihat di dalam kitab Tauratnya Musa, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, di mana Allah yang adalah Bapa, yang kita kenal, yang orang Israel sebut dengan 4 huruf tetagram dalam bahasa Ibrani itu, Yod He Vav He itu, dalam Keluaran pasal 23, Allah senantiasa mengutus firman-Nya. Jadi firman Allah itu sebagai perantara antara Allah yang berada dalam sudut ruang dan waktu yang tidak bisa dijangkau oleh siapapun, itu dibatasi, diperantarakan dengan firman. Ya. Okay. Nah, gitu. Itu poin. Jadi firman sebagai perantara antara Allah yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri dengan manusia. Oke. Silakan. Kalau dijelaskan kepanjangan, saya tadi kan cuma nanya ini tuh, perspektif melihat Tuhan, melihat itu kalau dari agama jenengan loh ya, itu harus dengan indera kah? Pak, indera manusia ini terbatas bagaimana dia memahami Allah. Oke. Manusia itu terbatas memahami Allah, Pak. Makanya, Pak, manusia tidak bisa menjangkau Allah kalau Allah yang tidak menjangkau manusia. Boleh saya ngomong dulu? Silakan. Ini gantian gitu loh. Saya ini nggak ingin debat, enggak. Silakan. Mbak, untuk memahami kadang teman-teman gini, soalnya maaf ya. Di dalam Islam pun itu pengetahuan saya, ketika kita muslim yang awam belum mempelajari tingkatan yang lebih tinggi, itu tentu tidak bisa menjabarkan. Makanya di dalam Islam pun kalau kita hanya membaca terjemah Quran tanpa ada tahu ashabul wusul, surat itu turunnya di mana dan bagaimana kejadiannya, kalau dipotong sepenggal-sepenggal adanya tuh cuma debatan. Makanya kalau kita bicara ketauhidan, makanya saya hanya nukil kata-katanya Mas tadi. Dapatkah kita melihat Tuhan, kan gitu? Karena Tuhan itu jenengan bilang laisa kamislihi sayun. Laisa Itu kan keimanan Bapak, bukan iman saya, Pak. Ya makanya tadi kawan kita yang muslim tadi loh bilang itu kan cuma sesuai keyakinan. Makanya ilmu apa? Kok ilmu? Agama itu semua bisa harus dilogika. Gini, Pak. Harus Sekarang saya lanjutkan tentang Tritunggal itu seperti apa perspektif kekristenan. Ya, Bapa, Allah Bapa memiliki firman-Nya dan memiliki roh yang suci. Nah, ini segitiga yang tidak bisa terpisahkan. Oke. Ya, bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Ingat, firman tidak bisa dipisahkan dari Allah. Roh yang suci tidak bisa dipisahkan dari Allah. Nah, saya lakukan komparasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jibril dan Muhammad itu bisa dipisahkan nggak? Allah, Jibril dan Muhammad itu dalam rangkaian satu kesatuan menyampaikan wahyu itu memang menjadi satu. Tapi dalam bentuk ketuhanan, malaikat dan kenabian tentu itu beda tempatnya. Beda tempatnya. Ya, tidak bisa dipisahkan. Beda. Artinya apa? Ketika Allah mewahyukan, itu perantaranya pasti malaikat Jibril. Dan siapa penerima wahyunya? Tentu Nabi Muhammad, Nabi kita sebagai Muslim loh ya. Makanya gitu loh. Makanya kalau kita apa pandangan Bapak tentang firman, Pak? Secara keilmuan Bapak tentang Al-Quran atau tentang keislaman, tentang firman itu apa?
Firman itu adalah perintah-perintah yang termaktub di situ yang disampaikan melalui perantara Jibril kepada junjungan kita Nabi Muhammad selaku Nabi akhirul zaman untuk menutup kitab-kitab sebelumnya yang belum sempurna, untuk penataan hidup serta untuk keimanan tauhid tentunya, supaya orang itu tidak sesat nantinya. Jadi pemahaman Islam tentang firman hanya seperti itu. Iya. Oke, berarti saya bilang pandangan firman di dalam Islam. Kalau dalam lughat Arab, katakanlah firman itu sebenarnya adalah, kalau kita memperumpamakan orang, itu adalah ngomongnya Allah. Itu namanya firman. Siapa yang membawa firman ini? Tentu malaikat. Malaikat disampaikan kepada Itu siapa? yang saya bilang kita berbeda, Pak. Kenapa saya bilang berbeda? Kekristenan memahami tentang firman itu tidak sesederhana yang Bapak sampaikan tadi. Ini kalau kita kupas, Mas ya. Kalau kita kupas, kita naikkan penjabarannya pun. Sabar. Makanya saya bilang, Bapak jangan potong dulu. Kekristenan memahami tentang Allah itu tidak sesimpel yang Bapak sampaikan tadi. Kenapa saya bilang tidak sesimpel itu? Makanya orang-orang di luar Kristen selalu berprasangka buruk atau berperspektif atau lain tentang kealahan dalam kekristenan. Kenapa? Mereka menganggap bahwa firman itu adalah perkataan. Bapak juga pasti jelas itu dalam agama kita diajarkan begitu. Nah, di dalam kekristenan tidak sesimpel yang Bapak pikirkan itu. Ya, sebentar saja. Sabar, Pak. Biarkan saya lanjutkan dulu. Di dalam kekristenan tidak sesimpel yang Bapak pikirkan itu. Kenapa saya bilang tidak sesimpel yang Bapak pikirkan itu? Karena di dalam Alkitab itu secara verbal plenary, Pak. Kata per kata. Ya, firman itu adalah logos dalam bahasa Yunani. Perkataan itu dalam bahasa Yunani namanya remata. Sementara Alkitab yang kami pegang ini, kami pegang ini, Pak. Misalkan Alkitab yang kami pegang, bisa nggak disebut sebagai firman? Tidak bisa, Pak. Karena firman ini Alkitab yang kami pegang namanya graphe, tulisan. Jadi ketika Bapak mengatakan firman adalah perkataan, berarti tidak merujuk pada Sang Logos yang adalah Yesus Kristus. Perkataan itu remata dalam bahasa Yunani. Nah, ini tiga hal yang harus dipetakan, dipisahkan. Kalau firman itu adalah kitab suci yang saya pegang, berarti firman itu menjadi benda mati. Tidak al-hayu lagi. Sebentar. Sampai sini paham? Oke, silakan. Jadi begini loh ya. Kalau saya mengatakan firman itu ibaratnya dawuhe Allah. Allah berkata, ya. Itu bukan berarti cuma yang di dalam Quran yang dimusafkan yang jumlahnya 30 juz dan 114 surat itu. Kalau kepahamannya hanya di situ, itu jauh. Karena apa? Gini saya terangkan, kalau di dalam raga kita aja, coba ya. Anda dikatakan hidup itu apa soal tentang raga Anda saja? Jangan kemana-mana, kita lagi bicara firman, Pak. Fokus ke firman. Makanya saya ini akan mengumpamakan sampai merujuk ke situ, gitu loh. Maksudnya Allah bisa diumpamakan ya, Pak ya. Itu saya katakan bahwa itu katanya Allah, penyampainya itu malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi kita Muhammad. Itu firman yang termaktub, yang tertulis di dalam Quran. Apakah sampai hari ini Allah pun juga tidak berfirman? Berfirman, tetap berfirman kepada sampai hari ini. Artinya itu kalamnya kalam qadim, bukan lagi sebuah wahyu. Itu loh. Oke. Sekarang gini, Pak. Di dalam Alkitab ya, menurut Bapak ya, Bapak percaya kepada Taurat atau tidak? Saya dari dulu itu percaya kitab selain Quran. Oke, Taurat percaya? Nah, sekarang, Pak, di dalam Taurat Musa, Pak. Di dalam Taurat Musa, Nabi Musa menuliskan, mencatat bahwa firman Allah itu bisa berjalan, Pak. Firman Allah bisa berjalan. Ya,
Bahkan dibuktikan nggak? Dibuktikan, Pak. Ketika bangsa Israel keluar dari perbudakan tanah Mesir, di mana Allah yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri itu mengutus firman-Nya, dan firman-Nya itu berjalan di depan bangsa Israel. Dalam bentuk apa? Tiang awan dan tiang api. Itu Taurat Musa. Ya, Anda mungkin tidak percaya ini karena Anda tidak pernah membaca Taurat Musa. Bukan saya tidak percaya, tapi Nah, saya sekarang pandangan Islam tentang firman ini, apakah firman ini bisa berjalan atau tidak? firman, kalau itu kalam qatimnya Allah, Allah itu tidak berjalan dalam firman-Nya, hanya yang menerima itu pasti berjalan. Artinya subjek itu memerintah objek. Istilahnya gitu aja sederhananya. Di sinilah letak perspektif ajaran spiritual antara bangsa Israel dengan Allah dengan bangsa Israel, Yesus Kristus dengan murid-muridnya, Muhammad dengan Allah SWT-nya, perspektifnya berbeda. Kenapa saya bilang perspektifnya berbeda? Allahnya bangsa Israel senantiasa mengutus firman-Nya dan firman-Nya bisa berjalan, firman-Nya sebagai perantara. Sementara di dalam keimanan Islam, Jibril sebagai perantara, lalu sampaikan kepada Muhammad, lalu Muhammad menyampaikan kepada umatnya. Nah, di sini perspektifnya berbeda. Tentunya, Pak, menurut hubungan spiritual, saya tentu akan lebih percaya apa yang dikatakan di dalam Tauratnya Musa. Karena perspektif tentang firman ini sudah berbeda dengan perspektifnya Musa. Ya, ya. Nah, firman ini kan tidak ciptakan, atau menurut Bapak firman itu ciptaan? Kalau saya pribadi, nanti kalau saya nukil dari kitab itu satu kesalahan. Kalau menurut saya firman itu, karena itu katanya Allah, tentu itu ciptaan. Oke. Jika firman Allah itu adalah ciptaan, Pak. Oke. Allah itu pun saya disclaimer dulu di awal, Pak. Allah itu jika firman Allah itu adalah ciptaan, coba Bapak dengar baik-baik. Jika firman Allah itu adalah ciptaan, apakah sebelumnya Allah tidak punya firman, lalu Allah menciptakan firman? Ini yang dari perspektif mana dulu? Lah, saya kan tanya Bapak, keimanan Bapak. Saya kan menyambung apa yang Bapak omong. Bapak mengatakan firman Allah adalah ciptaan. Makanya saya tanya, jika firman Allah adalah ciptaan, apakah untuk apa Allah menciptakan firman? Dan apakah sebelumnya Allah tidak punya firman sehingga dia menciptakan firman? Kalau Allah sudah punya firman, untuk apa dia ciptakan firman? Ini nanti merujuknya, kalau dalam keyakinan kami itu tidak lagi membahas soal yang ada di Quran. Karena Quran jangan lari kemana-mana, Pak. Fokus dengan pertanyaan saya, Pak, supaya selesai kita nih, Pak. Iya, yang jenengan tanya ini loh, tentu kan membutuhkan penjabaran toh. Ya enggak? Silakan jabarkan. Makanya saya ini mau menjabarkan gitu loh. Kalau saya katakan bahwa firman itu adalah ciptaan, makanya saya jelaskan gitu loh. Gini loh. Allah itu ketika belum menjadikan langit dan bumi, ini soal tentang yang saya nukil dari kitab Ushul Ma'rifat, yaitu tidak menciptakan apa-apa termasuk firman. Oke, itu di dalam ilmu Ushul Ma'rifat itu dikatakan ahadiyah. Tapi karena Allah ingin menunjukkan kekuasaannya, maka dia membentuklah yang namanya Nur Muhammad. Nur Muhammad dengan Kanjeng Nabi Muhammad itu sudah tentu beda. Makanya saya bilang dalam Muslim itu Quran kita cuma sama. Dari teori mempelajari ada tingkatannya gitu loh. Kalau firman itu disamakan dengan Allah, tentu bagi kami pun firman itu kata-katanya Allah, tentu kata itu sudah ciptaan. Karena apa ya? Seperti yang jenengan katakan tadi, laisa kamitslihi syai'un. Tiada Bapak dengar baik-baik ya. Ya, kalau ini di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 bicara gini, Pak, ya. NRK and hologos, ya. Ini menggunakan kata N. N itu tidak ada mulanya. Di mana firman itu sudah ada sebelum segala sesuatu itu ada. Ya. Oke. Ini pandangan Alkitab. Tetapi pandangan tadi Bapak bahwa sebelum segala sesuatu itu firman itu belum ada, kata Bapak. Betul? Betul.
Sebelum Allah Nah sekarang, jikalau Allah belum menciptakan firman pada saat itu, apakah Allah itu bisu? Sebelum Bukan. firman diciptakan, apakah Allah itu bisu? makanya ketika saya jelaskan tadi ya, Enggak gini Pak. Bapak mengatakan firman belum diciptakan sebelum segala sesuatu. Jika firman belum diciptakan segala sesuatu, apakah sebelum Allah menciptakan firman, apakah Allah itu bisu? Allah tidak akan bisu. Lah dia kan belum ciptakan firman. Sebentar, makanya sebentar dulu saya jelaskan gitu loh, supaya kita tuh dan agama itu bisa dilogika gitu loh. Karena jenengan itu sudah membahas firman ini kalau kita bahasa firman, kepercayaan kami ya, bahwa itu katanya Allah, tentu itu makhluk. Allah itu pun masih nama. Terus sejatinya Allah itu pun perlu dipelajari. Makanya Allah itu mempunyai sifat 20. Dari yang wujud sampai mutakalimannya. Itu pun juga harus dipahami. Kalam itu pun, kalamullah itu banyak. Ketika difirmankan kepada malaikat Jibril, disampaikan kepada Kanjeng Nabi, itu menjadi sebuah perintah dan larangan, maka ditulislah itu zaman, kalau nggak salah itu Said yang menulis ke Mus'ab, makanya menjadilah sebuah kitab. Fokus Betul. pada poin firman itu Pak. Ya baik. Jangan kemana-mana. Saya soalnya diskusinya nggak mau lari-lari Pak. Iya betul. Kembali Saya pada pun- firman Pak. Jadi padahal saya tadi kan hanya ingin membahas soal melihatnya Allah lah ya. Ya Melihatnya. kita lihat tentang firman. Makanya saya bilang gini Pak. Di dalam tradisi Yahudi ya, firman itu bisa berjalan Pak. Apa dia Allah punya mengutus kaki? firman-Nya dan firman-Nya bisa berjalan. Dan dibuktikan nggak? Dibuktikan. Bangsa Israel bisa melihat firman yang berjalan depannya. Itu dalam wujud teofani Pak. Malak Adonai. Lah, Bapak tertawa tetapi karena memang itu dalam Taurat Musa. Apakah Bapak mengatakan Taurat Musa itu sesat? Tapi Sekarang ini- Bapak tidak percaya dengan Taurat Musa yang dalam Taurat Musa yang sampaikan. Apakah Taurat Musa itu sesat? saya itu diajarkan dalam keyakinan kami. Enggak, saya tanya dulu Pak. Yang dikatakan oleh Taurat Musa bahwa firman itu berjalan di depan bangsa Israel, ya, dalam bentuk wujud teofani, Bapak percaya atau tidak? Sebentar dulu, teofani itu apa? Enggak. Kita clearkan di sini Pak. Bapak percaya atau tidak yang dituliskan oleh Nabi Musa ketika firman itu berjalan di depan bangsa Israel, Bapak percaya atau tidak? Berjalan Hah? itu dalam konteks yang bagaimana? Berjalan dalam wujud teofani Pak. Nah, makanya saya itu kan tidak Bahkan mempelajari firman itu bercakap-cakap dengan Abraham. teofani itu apa dulu. Gitu loh. Karena saya tidak Teofani itu sosok ilahi Pak. kalau sosok Firmannya Allah, memraknya Allah. Oke, sekarang saya sudah mulai menangkap. Bapak ngerti nggak memraknya Allah itu apa Pak? Ya tentu saya tidak tahu, saya tidak mempelajari. Nah sekarang Bapak jangan kemana-mana dulu Pak. Bapak percaya, biar clear. Bapak percaya atau tidak yang dituliskan oleh Nabi Musa bahwa Allah yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri itu mengutus firman-Nya berjalan di depan bangsa Israel dalam wujud sosok ilahi. Percaya nggak? Kalau Bapak nggak percaya berarti Allahnya Nabi Muhammad beda dengan Allahnya Nabi Musa. Loh, ya nggak bisa. Konsekuensinya itu Pak. Konsep ketauhidan semua nabi itu Sabar sama. Pak, konsekuensinya itu Pak. Bapak percaya atau tidak bahwa Allah yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri mengutus firman-Nya lalu membebaskan, membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan tanah Mesir melalui firman-Nya yang berjalan di depan bangsa Israel. Bapak percaya nggak itu perkataan tulisan Nabi Musa? Kalau konteksnya firman yang berjalan. Jangan kemana-mana, jangan bicara konteks, percaya atau tidak. Oke, saya percaya. Sekarang, kalau Bapak percaya firman Allah itu berkuasa dan bisa berjalan di hadapan bangsa Israel, kenapa Bapak tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah firman yang menjadi manusia? Kalau Bapak percaya, berarti batal laisa kamislihi syai'un, Pak. Oke. Saya potong dulu. Ini Le. Batal nggak? Bapak percaya kan? Berarti batal nggak laisa kamislihi syai'unnya? Maksudnya? Allah itu kan tidak serupa dengan makhluk. Bisa dilihat nggak Allah?
Allah tidak akan bisa dilihat oleh panca Allah indera, tidak tapi bisa dilihat. Lantas kenapa siapa yang dilihat oleh Nabi Musa di atas Gunung Sinai? Nah, makanya itu perlu Enggak. penjelasan Kalau yang Allah tidak bisa dilihat, lantas siapa yang dilihat oleh Nabi Musa bahkan bercakap-cakap dengan Nabi Musa di atas Gunung Sinai? saya jelaskan. Bahkan kalau Allah tidak bisa dilihat, lantas kenapa Abraham bisa bercakap-cakap dengan Allah? Sebentar. Coba jawab. Makanya saya tak jawab dulu. Kasih dulu. Jenengan mengatakan Nabi Musa melihat Allah. Itu melihat di atas Gunung Sinai? Ya, itu saya betulkan. Tapi lalu dua loh batu itu siapa yang tulis? Sebentar Sabar, saya tak ngomong. Dua loh batu yang tertulis di dalam kitab Taurat, dua loh batu itu siapa yang tulis? Musa atau Allah? Saya nggak mempelajari kitab Taurat, mana saya tahu. Lah kamu beriman kepada Taurat tapi kamu tidak membaca. Makanya saya bilang, di dalam Tauratnya Musa, Bapak percaya atau tidak bahwa Allah yang menuliskan dua loh batu itu? Kalau itu saya kurang meyakini. Nah sekarang Musa bercakap-cakap dengan Allah nggak di atas Gunung Sinai? Kemana-mana loh. Saya nggak kemana-mana. Ini saya lagi bicara tentang firman Allah, Pak. Musa berbicara dengan Allah nggak di atas Gunung Sinai? Saya tadi konteksnya masalah melihat. Sampai iya Pak, saya rasa Bapak terlalu putar-putar, makanya saya langsung langsung poinnya Pak. Poinnya adalah, jikalau Musa bisa melihat Allah di atas Gunung Sinai, kenapa Allahnya orang Islam itu tidak bisa dilihat? Lihatnya Nabi Musa di Gunung Dari Sinai. mana Nabi kalian katanya Lais tidak serupa dengan makhluk, tidak ada yang bisa melihat? Kenapa? Coba jawab. Sekarang begini. Berarti Allahnya sama nggak Allahnya Nabi Musa dengan Allahnya Muhammad? Saya tak tanya dulu ke jenengan. Enggak. Boleh Jenengan saya jawab tak dulu, tanya ke sama nggak? jenengan. Kalau Tuhan Sama kita nggak? dengan yang dilihat Nabi Musa di Gunung Sinai itu sama. 100% saya jamin sama. Sama. Cuma cara Oke. Enggak. Jikalau Tuhannya Nabi Musa sama dengan Nabi Muhammad, kenapa Allahnya kami itu tidak bisa dilihat? Nabi Musa bisa melihat Allahnya, Muhammad bisa melihat Allahnya atau tidak? Tentu bisa. Bagaimana? Dengan basirohnya. Bagaimana? Sekarang Tunjukkan datanya. Coba Tunjukkan datanya. Tunjukkan Oke. datanya Nabi Muhammad pernah melihat Allah. Nabi Muhammad. Tunjukkan datanya Nabi Muhammad pernah lihat Allah. Di mana? Ini data yang gimana sih maksudnya? Boleh Saya bicara minta nggak? dalam Al-Quran. Coba tunjukkan data dalam Al-Quran Nabi Muhammad pernah lihat Allah. Silakan. Quran itu perlu Sama seperti Musa melihat Allah di atas Gunung Sinai. Kalau jenengan hanya membaca Quran dan terjemah tanpa asyhadul Ini yang wujud, saya bilang Bapak mentok. Kenapa saya bilang kalian selalu mentok di sini, Pak? Karena ketika kalian ingin menyanding-nyandingkan Allahnya Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, itu bercakap-cakap, berkomunikasi dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Sementara Nabi Muhammad, ada nggak dia bercakap-cakap dengan Nabi Musa? Dengan Allahnya? Gini loh, agama Datanya itu mana, bisa Pak? diuji. Makanya saya bilang, Pak, langsung poin datanya mana? Supaya saya buka datanya nih, Pak. Orang yang segini nih loh, yang susah untuk diajak bicara. Kalau bicara Lah, saya minta data, Pak. Saya nggak mau berbicara kosong di sini, Pak. loh, saya nggak bicara kosong loh. Ya udah, sampaikan surah berapa Muhammad berbicara dengan Allahnya. Silakan. Bercakap-cakap sama seperti Musa. Jangan dipindahkan dulu topiknya. Kita bahas Saya dulu nggak pindah-pindahkan topik ini. Saya lagi berbicara konteks firman sebagai perantara antara Allah dengan manusia. Enggak, saya masuk Justru ini tadi. teologi dalam, Pak. Dalam bicara teologi ini dalam, Pak. Makanya saya tanya, ketika Musa bisa berbicara dengan Allah di atas Gunung Sinai, di mana datanya Muhammad bisa berbicara dengan Allahnya? Mana datanya? Ketika yang ditulis dalam Mana? Quran yang disampaikan Surah berapa? itu kata-kata Surah berapa? Allah. Bercakap, bertemu langsung, Pak. Bertemu langsung, Pak. Sampai Nabi Musa itu rambutnya putih, Pak. Oke, makanya boleh saya bicara. kasih Datanya saya mana, waktu. Pak? Surah saya tunjuk, sebelum Bapak ngomong, tunjukkan surah berapa dulu. Surah yang di dalam Quran. Kalau saya nggak Iya, berapa. surah dalam Quran surah berapa ketika Muhammad bercakap-cakap kepada dengan Allahnya sama seperti Musa yang bercakap-cakap dengan Allah di atas Gunung Sinai.
Coba. Ini susah. Kalau saya nggak boleh ngomong ini. Bapak mentok. Karena apa? Ini bicara tentang teologi, hubungan spiritual, kedekatan Allah dengan bangsa Israel, kedekatan Yesus Kristus dengan murid-muridnya. Bapak bakal mentok di situ. Karena apa? Kalau Bapak mengatakan Allah itu tidak bisa dilihat, ya, kenapa Musa bisa melihat Allahnya? Makanya Kenapa Abraham bisa melihat Tuhannya? Kenapa Yusuf bisa melihat Tuhannya? Kenapa Gideon bisa melihat Tuhannya? Kenapa Muhammad tidak bisa melihat Tuhannya? Bagaimana Tuhan dilihat oleh Muhammad? 2 menit saja boleh nggak? 2 menit aja untuk Bapak, menjelaskan. saya di sini bicara pakai data, Pak. Saya nggak mau bicara kosong, Pak. Surah Saya berapa mau- Muhammad berbicara dengan Tuhannya? Saya yang Ya, surah berapa? Ya, surah berapa? Saya nggak mau Yang masuk- muter-muter, Pak. Saya dari tadi Bapak muter, Pak. Saya perhatikan Bapak muter. Makanya saya tanya, surah berapa? Send the point-nya langsung. Surah berapa? Makanya saya bicara dulu boleh nggak? Sebelum Bapak bicara, tunjukkan surah biar saya bukakan. Di depan saya ada Al-Quran, ada web tentang Al-Quran, silakan. Surah berapa, Pak? Sebelum Bapak bicara, saya bukakan. Surah berapa? Surah berapa, Pak? Kalau bicara Surah berapa Muhammad berbicara dengan Allahnya sama seperti Musa berbicara dengan Allahnya? Surah berapa? ini loh susahnya itu. Anda yang susah, Anda yang macet, Bapak. Dalilnya mana, Pak? Sebentar. Anda yang macet. Dari tadi Anda takia dengan saya muter-muter. Saya nggak suka muter-muter. Langsung pada poinnya, surah berapa Muhammad berbicara dengan Allahnya sama seperti Musa berbicara dengan Allah di atas Gunung Sinai. Sebelum membahas itu kita itu topiknya melihat. Saya minta datanya, Pak. Jangan ngomong dulu baru gak ada data. Data dulu baru ngomong. Berani enggak membicarakan soal melihat yang laisa kamislihi sayun itu tanpa Saya membuka bisa diri. tunjukkan dalam Taurat di mana Musa bercakap-cakap dengan Allah, Abraham bercakap-cakap dengan Allah, Gideon bercakap-cakap dengan Allah, Yusuf bercakap-cakap dengan Allah. Saya bisa tunjukkan datanya, Pak. Bahkan Allah mengutus firman-Nya dan firman-Nya sebagai perantara berjalan di depan bangsa Israel. Saya bisa tunjukkan datanya dalam Taurat. Enggak, ini Sekarang kita- Bapak bisa tunjukkan kepada saya kalau Allah itu tidak bisa dilihat, kenapa Musa bisa melihat Allahnya? Kalau Muhammad itu bisa melihat Allahnya, di mana Muhammad melihat Allahnya? Surah berapa? Tunjukkan. Soalnya kalau di dalam Bapak, jangan muter, Pak. Jangan muter, Pak. Jangan muter, Pak. Jangan muter, Pak. Tunjukkan surah berapa? Saya lagi nunjuk nih, Pak. Surah berapa, Pak? Gini aja. Kalau diskusi Bapak bisa lihat surah berapa nggak ini, Pak? Saya lagi tunjukkan surah berapa nih, Pak. enggak ada endingnya. Makanya teologi yang benar adalah bagaimana dia memahami Allah yang benar ketika dia menemukan teologi yang benar. Kalau teologinya salah, dia tidak akan temukan Allah yang benar. Coba Bapak tunjukkan kepada saya hubungan spiritual. Hubungan spiritual Allah dengan Musa itu ada, Pak. Sekarang hubungan spiritual Allah SWT dengan Muhammad itu bagaimana, Pak? Saya boleh jelaskan. Pakai data dulu baru ngomong. Lanjutnya Bapak minta saya jelaskan tentang memra dalam perjanjian lama, Pak. Di depan saya ini berbicara tentang memra, Pak. Nih. Ini data saya dalam perjanjian lama, bahkan dalam targum-targum Yahudi, ini bicara tentang ma'amar dan dibur, Pak. Nih. Ini depan saya ini dalam targum Yahudi semua, Pak. Saya bisa buka nih, Pak. Ya. Makanya saya tanya, Pak, sebelum Bapak menyampaikan itu, Bapak harus tunjukkan dulu datanya, baru Bapak bicara. Jelaskan. Hanya kalau Jangan saya berbicara pakai data, Bapak nggak bicara pakai data. Nggak fair, Pak. itu buka surat Musa kalau nggak salah yang menceritakan Surat berapa? Nabi Gunung Sinai. Di Quran kalau Saya nggak salah tanya Muhammad, bukan Musa. Muhammad. coba di surat Muhammad. Saya tanya Nabi Muhammad, Pak. No, surah berapa? Surat Muhammad ada kan? Surah berapa Muhammad berbicara dengan Allah sama seperti Musa berbicara dengan Allah di atas Gunung Sinai? Kalau Nabi Muhammad itu bertemu Pak, Allah. saya nggak mau Bapak takia sebelum Bapak tunjukkan data, Pak. Lah, itu terjadi di Isra Mi'raj, Mas. Iya, surah berapa? Makanya saya tanya. Nanti kita lakukan indikasi dan indikatornya seperti apa? Surah berapa, Pak? Kalau surah tentu saya nggak banyak bawa kitab, saya nggak bisa mencari soalnya. Oke, nggak. sekarang Bapak mau melakukan indikasi di Isra Miraj, betul?
Ya, Oke, sekarang gini, jika di Isra Mi'raj itu adalah indikasinya Bapak, ya, ketika Musa di atas Gunung Sinai, ada buktinya. Buktinya apa? 2 loh batu yang dia turunkan dari atas Gunung Sinai. Ketika Nabi Muhammad melakukan Isra Mi'raj, siapa saksinya dan apa buktinya dia bertemu dengan Allah? Silakan. saksi dan Ketika Nabi Musa di atas Gunung Sinai, dia dengan Allah di atas Gunung Sinai, buktinya ada 2 loh batu. Dan berhala dihancurkan ketika mereka menyembah berhala bangsa Israel pada saat itu. Ada saksinya. Ya, ketika Nabi Muhammad bertemu dengan Allah ketika Isra Mi'raj, mana buktinya? Kalau Nabi Musa ada bukti 2 loh batu yang dibawa dari atas gunung. Muhammad ketika Isra dan Mi'raj dia bawa apa dari langit ke-7 atau langit ke-6? Apa? dia bawa perintah sholat. Siapa saksinya ketika dia lakukan Isra dan Mi'raj? Saksinya, kalau itu ada di Tarek itu. Siapa saksinya? Siapa saksinya ketika melakukan Isra dan Mi'raj? Siapa saksinya? Hah? Orang kalau di dalam Quran itu perlu pembelajaran dan tafsir yang banyak. Bapak, saya nggak mau disclaimer yang lain-lain. Saya minta siapa saksinya ketika melakukan Isra dan Mi'raj. Udah. Nabi Musa ada saksi, Abraham ada saksi, Nuh ada saksi, Ishak ada saksi, Saya Daud ada saksi. nggak bawa gitu. Muhammad ketika Isra Mi'raj siapa saksinya? Pak, coba Pak. Nabi Musa ketika turun dari atas Gunung Sinai dia bawa 2 loh batu itu. Ditulis dengan tangan Allah. Bisa melihat Allah. Sekarang ketika Nabi Muhammad bisa melihat Allah lewat Isra Mi'raj, siapa saksinya? Segala sesuatu dalam Taurat itu bisa dibuktikan, Pak. Taurat Musa itu dan Taurat ini bisa dibuktikan. Dan Alkitab Perjanjian Baru itu bisa dibuktikan, Pak. Secara sejarah, secara historical, secara arkeologis itu bisa dibuktikan, Pak. Sekarang ketika Nabi Muhammad melakukan Isra dan Mi'raj, siapa saksinya? Bisa dibuktikan atau tidak? Kalau bisa dibuktikan, berarti Allah menuntun jalannya sejarah. Dia melintasi ruang dan waktu dan menuntun jalannya sejarah. Itu kata Alkitab. Kalau Allah Anda melintasi ruang dan waktu dan menuntun jalannya sejarah, siapa saksinya ketika melakukan Isra Mi'raj? Tentu yang naik bersama malaikat Jibril. Siapa? Saya minta saksi mata. Kalau saksi mata itu tentu dia ada di dalam Tarek. Perjalanan itu dari Madinah. Berarti tidak ada. Toh, Berarti tidak ada. ada buktinya. Ya buktinya mana? Siapa yang melihat dia terbang ke langit ke-7 dengan burak itu? Ini Pak, Bapak dengar baik-baik Pak ya. Kenapa kekristenan begitu melebar dan sampai besar di seluruh dunia? Karena iman kekristenan itu bisa dibuktikan, Pak. Islam pun juga dibuktikan. Ya, kalau bisa dibuktikan, Isra Mi'raj siapa saksinya? Fakta historikalnya apa? Buktinya ini kita mendapat perintah sholat 5 waktu. Proof. Buktinya. Iya, itu buktinya. Setelah Pak, sebelum Islam melakukan sholat di abad ke-7, Pak, kekristenan juga melakukan sholat, bukan 5 waktu, 7 waktu, Pak. Tanpa melakukan Isra Mi'raj, kekristenan pun ada perintah sholat, Pak. 7 waktu, Pak, bukan 5 waktu, Pak. ya kalau itu saya nggak tahu. Walaupun, Pak, dengar baik-baik, Pak. Nabi Muhammad melakukan Isra Mi'raj, kekristenan pun sudah melakukan sholat, Pak. Tidak perlu pergi ke langit ke-7. Para rasul dan lain-lain. Tidak perlu, Pak. 7 waktu, Pak. Tidak perlu, Pak, lakukan yang lain. Rasul-rasul kami, para rasul dari Kristus tidak perlu melakukan itu. Ya sholatnya gimana coba? Sekarang kita mau bicara sholat. Jelaskan kepada saya makna teologis kenapa kau sholat jam 3 sore, kenapa kau sholat jam 6 sore.
Silakan. Makna teologisnya apa? Jangan bilang, pokoknya Allah sudah perintah itu, saya nggak tanya itu. Saya tanya makna teologis, makna dibalik makna tentang sholat jam 3 sore, tentang sholat jam 12 siang. Silakan. Itu jam 3 sore sama? Jelaskan makna dibalik maknanya apa? Ya, ini Silakan. yang jenengan maksud. Jangan kemana-mana Pak. Anda dari tadi muter-muter Pak. Makanya saya tanya, makna dibalik maknanya apa Pak? Makna dibalik makna ketika kita sholat kepada Allah, itu bentuk rasa syukur kita diciptakan menjadi Mana datanya Pak? Mana datanya Pak? lagi. Bingung kan Pak? Loh, saya nggak bingung. Kalau soal kaidah agama saya, Kenapa sholat itu nggak jam 12 siang aja? Kenapa harus ada jam 3 sore? Kenapa harus jam 6 sore? Kenapa kalau memang itu kenapa hanya kenapa nggak 12 siang aja? Atau kenapa nggak jam 3 sore aja? Kenapa harus beda-beda waktu kayak gitu? Nah itu tentu penerjemahannya itu luas. Banyak yang dinukil dari setelah nah. Udahlah Pak kosong Pak, serius Pak, serius Bapak kosong banget Pak, serius. Makanya saya bilang Pak, Bapak ketika bertanya seperti itu kepada kami orang Kristen Pak, kami mampu menjawab makna teologis di balik semua itu, kami bisa jawab Pak. Kami pun juga paham makna dan Ya sudah, kalau kamu paham makna teologis, kenapa harus sholatnya jam 3, jam 12? Kenapa nggak satu waktu aja? Kalau ada 5 waktu, apa makna di balik sholat 5 waktu itu? Jam 12 siang maknanya apa? Jam 3 sore maknanya apa? Jam 3 maknanya apa? Coba. Soalnya gini. Kalau sholat itu sama, kenapa nggak satu waktu aja? Nanti dengan ngomongnya dalilnya mana lagi? Ya soalnya saya minta data Pak, saya minta data dari tadi Pak. Soal Isra Mi'raj saya minta data, Anda juga bisa tunjukkan. Sekarang Anda mulai beralih ke sholat. Anda bisa, nanti saya tanya datanya, Anda bingung lagi di situ. Saya itu hanya ngikuti arah mana jenengan bicara loh. Kalau kita bicara topik yang awal, itu kita membahas topik yang awal kan tentang firman, betul? Topik yang awal tentang firman, saya betul? hanya menyambungi dari awal tadi loh ya. Saya itu hanya ingin menyambungi teman kami yang jenengan bilang laisa kami memiliki sayun tentang ketauhidan Tuhan gitu loh. Itu saya bicara bicara soal tentang Nabi Musa. Ketika saya mau mengatakan Anda minta data dulu. Kan gitu toh. Iya, kan kita lagi bicara tentang Allah itu tidak serupa dengan makhluk, Allah itu tidak bisa dilihat. Kalau Allah itu tidak bisa dilihat, Pak, kenapa Musa bisa melihat Allahnya di atas Gunung Sinai? Lalu saya melakukan perbandingan mirroring. Kalau Musa bisa melihat Allahnya di atas Gunung Sinai, di mana Nabi Muhammad bisa melihat Allahnya? Anda menjawab Isra Mi'raj. Saya bilang siapa saksinya? Itu kan? Memang susah untuk menjelaskan. Lah susah, ini kita lagi diskusi Pak. Akal yang kita pakai dengan data Pak. Makanya orang Katolik itu penting yang namanya filsafat Pak. Dan juga teologis itu juga penting Pak. Karena akal ini harus main Pak dalam diskusi Pak. Kalau akal tidak main, bagaimana kita bisa berdiskusi tentang firman Pak? Akalmu harus main Pak. Makanya penting kita belajar filsafat. Masalahnya akal kamu dari tadi nggak main. Muter aja Pak. Kabur kan?